kalian ke depannya. Di sini punya cita-cita semua? Punya. Punya cita-cita semua? Punya. Cita-citanya dari SD sampai sekarang masih sama? Sama. Ada yang sama? Sama. Masih sama dari SD. Kan Ada yang berubah? ada Bu. Ada juga. Oke, sebelum mulai masuk materi, Ibu mau kita lakukan SBP dulu. Oke, dengarkan instruksinya ya. Kalau Ibu bilang tepuk satu, tepuknya satu kali. Kalau Ibu bilang tepuk dua, tepuknya dua kali. Begitu juga dengan tepuk tiga, tepuknya tiga kali. Bisa dimengerti? Bisa. Ibu coba ya. Tepuk satu, tepuk dua, tiga. Apa tadi instruksinya? Tepuk tiga, tepuk tiga kali. Tepuk tiga, tepuk satu, dua. Belum konsentrasi. Cluenya tepuk. Ulang ya. Tepuk satu, tepuk tiga, dua. Oke. Sepertinya sudah konsentrasi semua. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal potensi diri untuk perencanaan karir. Sebelumnya, kegiatan pertama kita yaitu melakukan aktivitas. Di sini Ibu punya lembar kerja. Silahkan diisi sesuai dengan keadaan kalian saat ini. Silahkan ditulis apa sih minat atau hobi yang kalian sukai. Silahkan ditulis. Masih ada yang belum dapat? Kegiatan, pertanyaan kedua, kegiatan yang membuat saya semangat. Misalnya, saya semangat kalau saya nyanyi, atau saya bersemangat kalau ada kegiatan lomba, atau mungkin ada yang bersemangat kalau saya olahraga. Silahkan ditulis. Kemudian, yang pertanyaan ketiga, mata pelajaran apa yang kalian sukai? Entah itu matematika mungkin, atau di sini kan DKP ya, mungkin mata pelajaran produktifnya yang disukai, misalnya praktek, atau mungkin olahraga. Setiap orang pasti punya minat dan bakat yang berbeda. Pertanyaan selanjutnya, keterampilan yang saya miliki. Kira-kira kalian terampil di bidang apa? Misalnya ada yang terampil jahit, ada yang terampil nyanyi, atau mungkin ada yang terampil di olahraga, voli kah, basket kah, atau badminton. Nah, sudah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bidang pekerjaan atau profesi apa yang paling saya minati? Mungkin ada yang mau jadi artis, ada yang mau jadi YouTuber, atau ada yang mau jadi tentara, bisa saja. Mau jadi polwan, mau jadi apa lagi, menteri misalnya. Terus tuliskan alasannya kenapa kalian mau jadi profesi yang kalian pilih. Misalnya, Ibu mau jadi guru. Alasannya ya, karena saya ingin mencerdaskan anak-anak bangsa misalnya. Itu misalnya. Atau mungkin ada yang terobsesi mau jadi YouTuber, mau jadi seperti Raffi Ahmad, punya rumah banyak, punya uang banyak, investasi di mana-mana, bisa saja. Profesi kedepannya bukan hanya dalam tanda kutip guru,
punya om tentara, kalian idolakan om kalian. Kenapa? Karena saya lihat keren, dia tuh gagah. Bisa saja. Idola itu bukan berarti harus artis, enggak. Tetapi orang tua saja, orang tua kita saja bisa kita idolakan. Silahkan ditulis. Kira-kira profesi apa yang kalian cita-citakan? Apakah ada orang yang kalian idolakan dari profesi itu? Mungkin ada yang mau jadi guru karena waktu SD saya suka itu guru begini, dia pembawaannya santai, dia kalau ngajar selalu bagus, selalu masuk di otak saya. Itu bisa jadi kalian mengidolakan dia, makanya kalian terobsesi untuk jadi guru juga. Sudah? Mungkin ada yang bikin semangat kalau misalnya tanam menanam, misalnya, atau mungkin ada yang bersemangat kalau menata ruangan, bisa jadi. Bisa juga. Ada yang bersemangat kalau dengar temannya curhat, ya bisa jadi kalian punya tipe kepribadian jadi psikolog. Mungkin ada yang suka mata pelajaran bahasa Inggris misalnya, karena mau kenapa? Saya mau jadi duta pariwisata misalnya. Duta pariwisata kan minimal harus menguasai berapa bahasa, ya kan? Bisa, kan? Silakan. Mungkin ada yang bercita-cita mau jadi istri polisi saja lah, Bu. Kalau tidak bisa jadi polisinya, minimal jadi istrinya mau. Pelariannya kalau tidak bisa ini ya ibu, Bu. Kalau tidak bisa dua-duanya ya fotonya muka ya. Oke? Sudah? Sudah ya? Ada kebingungan saat di sini ya? Ada yang merasa bingung saat mengisi LKPD ini? Ayo. Saat kalian bingung untuk mengisi lembar kerja ini, berarti kalian belum mengenal apa sih potensi yang bisa keterampilan. Ada yang terampil bagaimana menata ruangan supaya cantik, membuat cerita juga itu bisa suatu keterampilan. Berarti dia punya potensi di bagian berbohong. Siapa tahu dia bisa jadi sutradara dengan menulis bisa, itu merupakan keterampilan. Banyak orang bekerja dari hasil yang nggak terampil dalam menulis. Oh, Maria bisa. Saya mau ada yang mau membacakan kegiatan aktivitas kita hari ini. Ada yang berani bacakan hasil tugas kita. Ada yang berani membacakan tugasnya? Yo.
kenapa terkadang bingung dengan pertanyaan ini? Apakah ada kegiatan yang kadang membuat kalian tidak bersemangat? Ada? Atau kalian bersemangat tergantung situasi? Dengan siapa kalian berhadapan? Atau dengan sesuai dengan perasaan kalian saat itu? Tergantung mood, gitu. Kalau pertanyaan ketiga, mata pelajaran. Masih ada yang tidak tahu? Fisika. Sekarang ibu tanya, kenapa suka dengan fisika? Seru. Apakah memang pelajarannya yang seru atau gurunya yang kalian suka? Biasanya belajar fisika? Tidak. Baru kali ini? Berarti ini baru kali kalian ya? Oke. Kemudian bidang pekerjaan? Sudah tahu semua menjadi apa? Ada yang mau jawab? Ada yang sudah tulis? Bidang pekerjaan apa yang Aura pilih? Alasannya? Oke. Ada yang mau berkomentar lagi? Ayo. Ayo lanjut ya. Kenapa ibu suruh kalian isi ini? Isi LKPD pertama. Itu karena supaya ibu mau tahu apakah kalian sebenarnya sudah mengenal diri kalian atau tidak. Setelah isi ini, isi LKPD, apakah pertanyaan ibu, apakah kalian sudah mengenal diri kalian sebenarnya atau tidak? Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Apakah kalian sudah kenal potensi kalian? Belum. Potensi itu apa? Potensi kemampuan. Oke, kita masuk ke materi ya. Tugasnya disimpan dulu. Kita masuk pada materi. Mengenal potensi diri untuk perencanaan karir. Nah, apa itu potensi diri? Potensi diri adalah kemampuan, bakat, minat, dan kekuatan yang dimiliki seseorang. Jadi, kalau ada yang bertanya tentang potensi tak, periksa diri tak. Apa sih bakat yang saya punya? Saya minatnya di mana? Kira-kira saya mampu tidak? Itu yang namanya potensi. Potensi itu sudah ada dalam diri setiap manusia. Tergantung kita apakah kita mau menggali untuk mengetahui apa potensi kalian yang sebenarnya. Nah, potensi itu bisa terdiri dari bakat, bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan. Ada orang yang misalnya bagi dia saya tidak berpotensi untuk bisa nyanyi, tapi karena lingkungan dia berada di lingkungan yang sering nyanyi, akhirnya dia terasah untuk bisa menyanyi. Sebenarnya dia punya potensi, tetapi karena tidak diasah, akhirnya dia tidak tahu kalau dia sebenarnya punya potensi itu. Nah, kira-kira mengapa kita perlu mengenal potensi diri? Pertama, mempermudah penentuan karir di masa depan. Kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Ketiga, mengoptimalkan pengembangan diri. Yang keempat, apa yang keempat? Membantu mengatasi kelemahan. Oke, membantu mengatasi kelemahan. Dan yang kelima, Meningkatkan motivasi dan berprestasi hidup. nah, jadi kalau kalian sudah mengenal potensi kalian, kalian akan terarah. Oh, potensi saya
Saya mampu berekspresi. Saya mampu mengutarakan apa yang saya bakat saya itu memang bismillah kelihatan misalnya. Saya mampu mengubah yang tadinya saya bisa berekspresi sedih, bisa langsung ekspresi saya marah, atau bisa langsung kayak orang gila. Nah, itu orang punya potensi di situ. Atau mungkin ada yang berpotensi menyembunyikan perasaannya. Mungkin dia kelihatan ceria, tertawa terus, ternyata dia sedih. Nah, itu potensi. Ada yang mampu seperti itu di sini. Bagaimana itu? Bertopeng ya. Bila tahu berbuka dua. Ada yang berpotensi itu? Ayo, siapa? Ayo lanjut ya, mengenal potensi diri. Untuk mengetahui kita sesuainya karir apa ke depannya, kita harus mengetahui bagaimana tipe kepribadian kita. Nah, dalam ilmu BK, tipe kepribadian itu ada yang namanya teori Riasek. Seperti apa dia? Tipe kepribadian Riasek itu dari teori karir Holland. Jadi teori ini membagi 6 tipe kepribadian. Yang pertama realistik atau pelaksana. Yang kedua tipe investigatif atau pemikir. Mungkin ada yang merasa, oh saya masuk di tipe ini. Coba diperiksa diri kita masuk di tipe mana. Yang ketiga artistik, tipe pencipta. Sosial. Kemudian sosial, dia tipe penolong. Kalau kita masuk tipe ini, berarti kita misalnya penolong itu kayak suster misalnya, dokter, atau tipe enterprising atau perayu. Dan terakhir tipe pengatur. Kira-kira kalian masuk tipe yang mana? Kira-kira tipe yang mana? Dalam hal ini, satu individu bisa saja memiliki 2-3 kepribadian. Baik, kita kupas satu-satu ya. Yang pertama, tipe kepribadian realistik atau pelaksana. Nah, dia ini lebih suka bekerja dengan benda nyata, mesin, alat atau aktivitas fisik, daripada bekerja dengan ide. Biasanya dia ini teknisi. Jadi tipe kepribadian ini tidak suka seperti itu banyak bicara. Dia lebih suka kayak komputer saja, tidak banyak bersosialisasi dengan orang. Dia cuma fokus dengan alat. Misalnya teknisi. Apalagi yang biasanya dengan alat doang, montir. Kalau di DKP, apakah kalian dengan alat juga? Dengan alat. Apakah kalau misalnya kalian bekerja sebagai desainer, apakah membutuhkan sosialisasi dengan yang lain? Butuhkan. Kira-kira ada yang tipe kepribadian ini? Oke. Nah, ini ciri-cirinya. Lebih suka bekerja dengan alat, mesin, atau teknologi dibandingkan dengan konsep abstrak. Cenderung mandiri, praktis, dan logis dalam menyelesaikan masalah. Kemudian tidak terlalu menyukai aktivitas yang melibatkan banyak komunikasi. Nah, itu tadi yang saya bilang, orang tipe ini tidak cerewet dia. Dia lebih banyak bekerja dengan alat daripada berbicara. Coba periksa diri kita, betul-betul kita tipe ini atau tidak. Lanjut. Masih ada tipe yang lain ya.
pekerjaan yang cocok misalnya teknisi, seperti tadi aku katakan, tukang kayu, tukang batu, bisa juga radiografer, bisa teknisi jaringan, tentara. Tentara itu kan dia fokusnya di alat, bagaimana mendidik, bagaimana ini itu, dan strategi, gitu saja. Lanjut, tipe kepribadian yang kedua, investigatif, pemikir. Ya, kira-kira ada yang otaknya cerdas, mungkin dia masuk di tipe ini, pemikir. Apapun yang dia pikirkan pasti bagus. Dia selalu punya ide yang cemerlang. Kira-kira ada yang tipe ini di sini? Ada? Oke, di sini. Oke, dia gini. Nah, coba periksa dulu ciri-cirinya. Yang pertama, analitis dan logis. Menyukai pekerjaan yang melibatkan pemecahan masalah atau berpikir kritis. Lanjut, suka meneliti. Biasanya orang-orang ini orang cerdas, orang yang selalu mau membuka sesuatu yang belum ditahu oleh orang. Dia mau supaya tahu apa sih. Dia berorientasi pada ilmu pengetahuan. Nah, kelebihannya cerdas dan berpikir kritis, teliti dalam menganalisis informasi, senang belajar dan berkembang secara intelektual. Jadi dia tipe ini orang-orang cerdas karena dia mengandalkan otak. Kekurangannya kurang suka bekerja dalam tim. Biasanya tipe ini orangnya egois. Karena dia memiliki kemampuan di bagian berpikir, dia tidak mau menerima masukan dari luar. Biasanya, saya tidak bilang iya ya, tapi biasanya tidak terlalu ekspresif dalam berkomunikasi sosial. Nah, pekerjaan yang cocok ini dia: dokter, ahli medis, peneliti akademik, psikolog dan konsultan. Kenapa psikolog masuk di tipe kepribadian ini? Karena saat ada yang konsultasi, kita pasti berpikir bagaimana caranya supaya kita selesaikan masalah ini sesuai dengan kemauan klien kita. Jadi guru-guru itu masuk dengan tipe ini, berpikir dengan supaya ini sesuatu cara mengajarku, supaya dia tertarik, supaya dia bisa paham apa yang saya jelaskan. Kita itu berpikir putar otak. Kemarin caraku seperti ini, kayaknya tidak terlalu bagus. Saya coba cara yang lain lagi. Nah, ini tipe kepribadian yang ini. Lanjut, artistik. Kalau ini biasanya orangnya kreatif dan imajinatif, sensitif terhadap keindahan, ekspresif, dan mandiri. Tidak suka aturan atau pekerjaan yang terlalu terstruktur. Dia tidak cocok dengan pekerjaan di kantoran yang punya aturan. Tidak, dia tidak cocok dengan tipe ini. Pekerjaan yang cocok, misalnya seni rupa dan desain. Dan yang bercita-cita jadi artis, berarti dia berada pada tipe kepribadian ini. Artistik, desainer, arsitek, fotografi, atau mungkin yang cocok dengan musikal, pencipta musik, dia masuk dalam tipe kepribadian ini. Lanjut, tipe kepribadian penolong sosial. Tipe ini cenderung suka membantu. Ada yang tipe kepribadian ini?
pelayanan kepada orang lain. Psikolog juga masih di sini loh. Bagaimana dia membantu supaya orang keluar dari masalahnya. Nah, ciri-cirinya pertama tadi suka menolong. Kedua, komunikatif. Jadi dia itu mampu menjalin hubungan. Dia mampu bersosialisasi. Kemudian senang untuk kerjasama. Di sini kalau kerja kelompok, bagaimana? Berdebat ya. Tapi apakah kompak dalam satu kelompok? Kalau di kelas ini kompak tidak? Ada yang tidak. Berarti ada yang tipe kepribadian sosial, ada juga yang tidak. Siapa itu? Itu yang membayar ke saya. Lanjut ya. Peduli terhadap masalah sosial dan kemanusiaan. Kalau berbicara dengan ciri-ciri ini, kira-kira profesi apa yang sesuai dengan sosial? Peduli terhadap masalah sosial dan kemanusiaan. Psikolog bisa, guru juga termasuk, dokter bisa, apalagi? Kalau DPR masuk tidak? Oh, masuk atau tidak? Kira-kira DPR peduli tidak dengan masyarakatnya? Kenapa kalian bilang tidak? Pedulinya pada saat kampanye saja. Gitu ya? Kalau sudah duduk di kursinya, apakah masih peduli? Bukan saya yang bilang ya. Apa di sini ada ya yang begitu? Ini ada ya? Atau mungkin di sini saat mau mencalonkan jadi ketua OSIS misalnya atau ketua kelas, peduli sekali dengan temannya. Jadi, oh DPR yang begitu, bukan saya bilang kan? Siapa tahu ada anaknya anggota DPR di sini, atau ada yang punya keluarga anggota DPR. Nah ini tadi pekerjaan yang cocok, guru atau dosen. Ada yang bercita-cita jadi guru? Ada yang bercita-cita jadi dosen? Kira-kira lebih menarik mana, guru atau dosen? Yang merasa guru lebih menarik kenapa? Apa alasannya? Gurunya guru apa dulu? Apakah guru SD? BK mau? Kan belum, mentang-mentang yang bicara di sini guru BK atau guru BK menghadapi siswa. Aku tanya memang mungkin yang bagi yang berminat jadi guru, menghadapi siswa SD, SMP dan SMP itu berbeda karakter. Kalau di SD mungkin kita masih bisa marahin anak, salah kok, cubit. Tapi kalau di SMK mau begitu modelmu, bagaimana ceritanya? Melawan ibu. Bagaimana yang laki-laki? Begitu ya? Ego siswa di SMK berbeda di SD. Kalau kita sudah mengajar, apalagi di ranah SMK, orang-orang yang sudah bisa berpikir kritis, pertama kita harus bisa menerima pendapatnya. Pendapat dari kalian itu tidak boleh dibantah dalam artian langsung salah, enggak. Karena kapan kita langsung jawab enggak, pendapatnya salah, pasti kalian tidak enak, dan itu bisa membuat kalian langsung tidak mau saya berpendapat lagi, tak salah ya. Begitu ya? Begitu kan?
Jadi kalau ada yang bercita-cita jadi guru, usahakan belajar karakter peserta kita. Oke? Lanjut ya. Tipe kepribadian enterprise, perayu. Ada yang jago rayu di sini? Yang laki-laki ada yang playboy di sini? Atau cowok baik-baik semua di sini deh? Kira-kira ada yang playboy di sini? Bila? Berapa kita kenal? Kira-kira kenapa dia bisa mampu menggait perempuan? Bakatnya berbakat di dinasti perayu. Kira-kira yang perayu itu biasanya dia itu pemimpin. Kenapa saya bilang tipe kepribadian perayu itu bisa jadi pemimpin? Karena dia senang mengambil peran. Dia mampu mengarahkan. Seperti tadi anggota dewan. Bagaimana dia mampu menggait hati kita supaya memilih dia. Itu salah satu tipe kepribadian perayu. Apapun yang dia katakan membuat orang itu, oh iya dia, benar yang dia katakan. Oh iya dia, oh iya. Jadi kalau ada yang mampu meraih teman-temannya, berarti kalian masuk tipe ini dan kalian mau menjadi pemimpin. Lanjut, percaya diri dan ambisius. Tipe ini pasti dia percaya diri, berambisi. Karena dia mampu meraih orang, dia punya ambisi. Misalnya tadi dia berambisi jadi anggota dewan. Harus dia dapatkan. Bagaimanapun caranya, entah itu positif atau negatif. Jadi kalau ada yang terobsesi sekali di sini, misalnya mau jadi ini, mau jadi itu, berarti kalian masuk di kepribadian ini. Nah, kelebihannya, jangan bilang ini perayu, negatif enggak. Kelebihannya kuat dalam kepemimpinan dan mengambil keputusan. Itu salah satu ciri-cirinya. Kemudian motivasinya tinggi untuk mencapai target. Misalnya, pernah dilihat sales? Tahu sales? Tahu sales? Ada yang menjual barang, misalnya menjual mobil, menjual motor. Kalau dia tidak mampu merayu, tidak mungkin dia mampu gait pembeli. Ada yang mau misalnya beli mobil ini, dia rayu, ini lebih bagus spesifikasinya, ini lebih mampu, lebih muat banyak penumpang, ini mesinnya seperti ini, seperti itu, performanya ini lebih bagus daripada ini. Akhirnya orang yang tadinya mau beli ini jadi beli yang ini. Itu salah satu ciri-ciri dari kepribadian perayu. Pekerjaan yang cocok, pengusaha. Ada yang mau jadi pengusaha? Pengusaha, entah itu usaha kecil maupun besar. Manajer, jadi pemimpin nantinya.
Lanjut, kepribadian pengatur. Pengatur. Biasanya dia ini teratur dan rapi, teliti dan hati-hati. Kemudian suka rutinitas. Dia ini biasanya terarah, dia terstruktur. Sudah ada memang kayak jadwalnya, apanya. Dia kehidupannya tidak jalan begitu saja. Misalnya hari ini saya harus ke sekolah, pulang dari sekolah saya mau les, pulang dari les saya harus ada lagi kegiatan. Saya mau poli misalnya. Dia sudah atur memang. Jadi tidak apalagi ini. Tidak ada kegiatan terus sekarang. Ayo Pak Dek terima kasih. Atau mungkin ada yang tidak pernah kerja tugasnya nanti di sekolah baru kerja, berarti dia bukan tipe itu. Karena dia tidak mampu mengatur hidupnya sendiri. Nah, contohnya sekretaris, akuntan, karena dia mampu mengatur semua yang ada. Sampai di sini apakah sudah ada merasa? Kira-kira kalian masuk tipe kepribadian mana? Sudah tahu? Sudah tahu? Kalian masuk tipe kepribadian yang mana? Kayaknya mengantuk ya. Coba tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, 1, 2, lagi, tepuk 3, 2. Oke. Lanjut. Kira-kira kalian sudah mengenal tidak karakter positif pada diri kalian? Sudah kenal. Apa karakter positif itu? Karakter. Kira-kira karakter positif seperti apa? Karakter yang baik seperti apa? Misalnya ibu ini punya karakter, saya ambisius dan percaya diri. Meskipun ada yang biasa bicara di belakang saya, misalnya menjelekkan bilang itu begini, saya tidak ambil pusing. Inilah saya percaya diri. Saya seorang guru BK, saya mampu menggait hatinya siswa-siswaku. Terbukti banyak yang konsul sama ibu, karena saya percaya diri. Itu salah satu karakter positif. Kira-kira kalian punya tidak? Apa karakter positif yang ada pada diri kalian? Pede, bisa. Nah, pede bagus. Tapi kalau kepedean, jangan. Jadi karakter positif itu proses menyadari dan memahami sifat-sifat baik yang ada dalam diri kita. Misalnya, lagi kalian gampang percaya. Bisa jadi itu positif, bisa jadi itu negatif. Negatifnya kalau kalian gampang percaya, orang gampang bohong. Misalnya ada yang gampang dibohongi sama pacarnya, akhirnya patah hati ya. Lanjut. Nah, jujur. Ini karakter positif. Kira-kira ada tidak karakter ini pada diri kalian? Coba. Jujur. Ada tidak karakter itu pada diri kalian? Pada orang tertentu kalian memiliki karakter ini. Tidak pada semua orang. Coba jujur. Kadang-kadang tanggung jawab. Kalian mampu bertanggung jawab? Insya Allah. Disiplin. Disiplin.
Jadi kalau ada guru tak mengajar, minta berpendapat, salah benarnya urusan di belakang. Yang penting kalian percaya diri. Jadi aja. Kalau salah, kan namanya juga belajar. Tidak ada orang yang benar. Kalau bagaimana kalian mau tahu kalian salah atau benar kalau kalian tidak mencoba? Belajar dari kesalahan. Ada yang salah pilih pasangan misalnya. Belajar dari itu akhirnya selektif dalam memilih. Oke? Jangan pernah takut. Harus percaya diri. Nah ini yang paling utama, rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Tidak sombong. Tahu ya rendah hati? Tidak sombong. Kalau masalah skill, apakah di sini sudah punya skill semua? Apa itu skill? Keterampilan, kemampuan. Kalau masalah di sini kan jurusan DKV toh? Skill DKV sudah punya. Sudah bisa desain-desain? Karena kalau kalian nanti beranjak dewasa, mau memilih karir atau mau bekerja di perusahaan, itu akan dibutuhkan. Jadi kita harus punya skill supaya bisa lebih menonjol dari pesaing tak. Nah, bahasa ini juga. Kalau kita punya skill dari segi bahasa, artinya kita punya nilai plus. Lanjut. Pengalaman dan prestasi. Kira-kira di sini ada yang punya sertifikat? Anak pasti kemarin ada sertifikatnya, ada pasti di sini. Ada sertifikatnya? Nah, yang sertifikat itu kalian bisa gunakan dalam melamar. Kalau misalnya kalian nanti mau lanjut, entah itu lanjut kuliah misalnya, itu bisa kalian gunakan sebagai nilai plus untuk diterima di suatu universitas. Misalnya olahraga. Biasanya olahraga itu apalagi di UNM, kalau kalian sudah punya sertifikat, pernah ikut lomba, apalagi lomba-lomba tingkat nasional, kalian sudah dapat nilai plus untuk diterima. Jadi usahakan kalian harus punya skill. Ya? Lanjut. Di sini Ibu sudah punya, tadi kan masih masalah aplikasi. Sekarang bagaimana setelah belajar materi ini kalian mengaplikasikan pada diri kalian? Kalian sudah tahu tidak potensi kalian apa? Oke? Nah, di sini potensi utama saya. Kira-kira tadi
dia dia tipenya misalnya penolong, oh saya sudah cocok dengan karir ini karena saya tipe kepribadian penolong. Dan kemudian yang ketiga, langkah yang saya akan lakukan mulai dari sekarang untuk mewujudkan cita-cita saya. Potensi utama misalnya apa sih yang saya, kemampuan apa yang saya butuh? Lembar kerja yang terakhir ini bisa dikatakan planning kalian ke depannya, rencana kalian ke depannya. Setelah belajar materi ini, apakah rencana kalian ke depannya seperti apa? Apakah ada perubahan dari yang tadi sebelum belajar? Misalnya langkah yang dimulai dari sekarang, karena saya mau jadi duta pariwisata, langkah yang harus saya lakukan adalah saya harus belajar untuk lebih percaya diri misalnya. Kemudian saya harus lebih giat lagi belajar minimal 2 bahasa. Nah, misalnya. Atau mungkin ada yang mau jadi tentara. Langkah yang akan dilakukan mulai dari sekarang, pertama itu saya harus latihan fisik. Kemudian saya harus suka dengan pelajaran-pelajaran sosial. Misalnya, mungkin ada yang mau jadi psikolog. Apa langkah yang akan dilakukan? Saya akan belajar bagaimana membaca karakter orang, misalnya seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir, hambatan. Kira-kira hambatan apa yang mungkin akan saya hadapi untuk gagal itu mendatang? Dan bagaimana cara mengatasinya? Misalnya, saya terhambat di pendanaan. Misalnya, saya cita-citaku bagus, tapi saya tidak punya uang untuk capai itu. Nah, bagaimana solusinya untuk mengatasinya? Cari alternatif supaya kalian bisa dapat beasiswa masuk di jurusan yang kalian minat. Itu salah satu. Atau mungkin tadi yang tentara, hambatannya apa? Badan saya kecil, dan tinggi saya kurang. Gimana caranya? Latihan fisik supaya kalian bisa tinggi juga sesuai standar yang diperlukan. Oke? Kira-kira sampai di sini paham tentang karir? Sampai di sini paham tentang karir? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi semua sudah paham tentang karir ya? Potensi. Jadi untuk memahami karir, pilihan karir kita ke depannya, pertama itu harus kenali dulu potensi kita. Kira-kira karir yang kita pilih sesuai tidak dengan potensi kita. Kemudian sesuai dengan tidak dengan kepribadian kita. Kalian misalnya mau jadi polisi atau mau jadi guru, tetapi kalian tipe kepribadian yang pertama tadi artistik, cuma suka dengan benda-benda. Karena artistik, dia tipe kepribadian yang suka saja dengan benda-benda tanpa sosialisasi dengan yang lain. Berarti tidak cocok. Nah, setelah tahu potensi, tahu kepribadian, lanjut karakter positif. Apakah karakter positif kalian menunjang untuk dapatkan karir yang kalian mau? Dan yang terakhir,
perencanaan karir kalian yang depannya. Jadi ini bukan cuma sekedar kasih materi, tapi betul-betul kalian terarah untuk memilih karir, ya. Oke? Kalau misalnya minggu depan saya kasih materi tentang bagaimana menjalin persahabatan, siap? Bisa? Bisa. Ya? Saya kira pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Ini terakhir ya? Ya, Bu. Tidak ada nih pelajaran setelahnya? Tidak ada. Oke. Cukup sampai di sini. Oh ya, hampir lupa. Tekan tadi Pak. Siapa? Sambil isi absen. Tadi di absen jadi mata pelajaran diberikan. Ya, Bu. Di isi mana gitu ya? Karena ini harus dilakukan. Iya sih. Oke, pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang masih mau konsultasi terkait materi kita hari ini, Ibu selalu siap buka ruang kita. Jadi kalau misalnya ada yang masih mau bercerita tentang karir atau yang lain, silakan menghubungi Ibu. Selalu terbuka WA-nya Ibu sekalian. Oke? Saya rasa cukup sekian sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi